Perkenalkan, nama saya Anita Lestari, saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas mengenai HAM atau Hak Asasi Manusia. Jadi, apa sih HAM itu? HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh tiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan sehingga harus dihormati dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Karakteristik HAM. HAM memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang ketiga permanen, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Yang pertama hakiki. HAM dimiliki oleh tiap manusia. Yang kedua universal, HAM berlaku untuk tiap manusia di dunia tanpa terkecuali. Yang ketiga permanen, HAM tetap ada selama manusia itu hidup di dunia. Yang keempat tidak dapat dibagi. Setiap orang berhak mendapatkan haknya, baik hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Macam-macam HAM. Terdapat 6 jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, seperti kebebasan dalam beragama. Yang kedua, hak asasi ekonomi, setiap orang berhak mengadakan jual beli. Yang ketiga, hak asasi politik, setiap orang berhak mendirikan organisasi. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya, setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Yang kelima, hak mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Dan yang keenam, hak dalam perlakuan peradilan dan perlindungan hukum. Contohnya, setiap orang berhak mendapat pembelaan hukum saat pengadilan berlangsung. Lalu, bagaimana dengan sejarah HAM? Lalu dari mana sih kita dapat istilah HAM? Yang pertama itu pada masa Yunani kuno. Ada seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani, yakni Plato. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan itu terjadi jika setiap warga negaranya melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu, Aristoteles berpendapat bahwa negara yang baik adalah negara yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Lalu yang kedua, ada dokumen HAM di Inggris, yakni Piagam Besar atau dikenal dengan makna Carta. Piagam ini disahkan pada tahun 1215 yang fungsinya untuk menghapus kekuasaan otoriter raja, di mana tindakannya harus mendapat persetujuan bangsawan. Lalu ada Petition of Rights. Petition ini disahkan oleh Charles pertama, di mana di dalamnya pungutan pajak dan hak istimewa itu harus mendapat persetujuan dari parlemen. Selain itu, tidak diizinkan bagi tentara untuk tinggal di rumah penduduk dan melaksanakan hukum perang dalam kondisi damai. Selain itu juga tidak boleh menangkap orang tanpa ada tuduhan yang sah. Lalu ada Bill of Rights. Bill of Rights ini berisi tentang undang-undang pada masa pemerintahan William III, di mana di dalamnya pungutan pajak, penetapan undang-undang, dan tentara harus mendapat persetujuan dari parlemen. Parlemen dipilih secara bebas, parlemen berkuasa untuk mengubah keputusan raja, dan setiap orang itu memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Lalu yang ketiga ada deklarasi HAM dan warga negara, di mana deklarasi ini dinyatakan bahwa setiap orang itu memiliki kesamaan hak, baik hak dalam kebebasan, keamanan, dan sebagainya. Deklarasi HAM dan warga negara ini ada pada masa pemerintahan Lafayette. Lalu yang keempat ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Deklarasi ini disusun oleh Thomas Jefferson pada tanggal 4 Juli 1776 sebagai penyelenggaraan kemerdekaan, di mana Amerika melepaskan diri dari Inggris. Di dalamnya terdapat pernyataan bahwa setiap orang memiliki kesamaan hak, baik hak untuk hidup dan hak untuk kebebasan dan mengejar kebahagiaan. Lalu yang kelima ada 4 kelompok kebebasan yang dikemukakan oleh Roosevelt selaku Presiden Amerika Serikat ke-32, di mana yang pertama kebebasan dalam berpendapat dan berkarya, yang kedua kebebasan dalam memeluk agama, yang ketiga kebebasan dari rasa takut, dan yang keempat kebebasan dari kemiskinan.
Selanjutnya yang keenam, ada rencana piagam HAM yang dibentuk oleh Organisasi Ekonomi Sosial PBB yang selanjutnya disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights. Di dalamnya terdapat 30 pasal dan terbagi menjadi 2 hak. Yang pertama hak politik dan yang kedua hak kemerdekaan. Penegakan HAM dalam undang-undang. HAM bertujuan untuk melindungi martabat manusia, maka kehadirannya perlu ditegakkan dalam undang-undang. Penegakannya terdapat dalam yang pertama, pembukaan UUD 1945, alinea pertama sampai keempat, di mana alinea pertama berbunyi kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka terdapat makna aspirasi bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Lalu di alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terdapat hak asasi politik yakni kedaulatan dan hak asasi ekonomi yakni keadilan dan kemakmuran. Lalu di alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Ini merupakan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Lalu di alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Terdapat mencerminkan adanya jaminan atas hak tiap warga negara. Selain itu, terdapat juga dalam peraturan-peraturan berikut. Peran serta dalam penegakan HAM. Yang pertama bagi masyarakat, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Tiap warga negara harus taat pada undang-undang, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional tentang HAM. Selain itu juga harus menghormati HAM orang lain, etika, moral dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari HAM yang dimiliki tiap individu tersebut melahirkan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain sebagai timbal balik. Selain itu juga masyarakat harus membatasi dalam melaksanakan hak sehingga mampu mengakui dan menghormati HAM orang lain dan memenuhi tuntutan sesuai pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban. Yang kedua bagi pemerintah. Yang pertama, melindungi, menghormati, menegakkan, dan memajukan HAM sesuai dengan undang-undang dan hukum internasional. Lalu yang kedua, kewajiban dan tanggung jawabnya yang berupa mengimplementasikan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Lalu yang ketiga bagi Komnas HAM. Komnas HAM bertujuan untuk meningkatkan kondisi dalam terlaksananya HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM. Selain itu juga meningkatkan penegakan HAM sehingga individu dapat berkembang dan berkontribusi dalam berbagai kehidupan. Sedangkan tugas dan kewajiban Komnas HAM adalah yang pertama, mendamaikan kedua belah pihak, lalu menyelesaikan konflik melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian dari para ahli. Lalu yang ketiga, memberikan masukan kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan konflik melalui pengadilan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM. Lalu apa aja sih yang termasuk dalam pelanggaran HAM? Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama, pembunuhan besar-besaran. Pembunuhan di sini pemusnahan, pencegahan atau pemaksaan terbentuknya kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama.
Yang kedua, rasialisme resmi, yaitu suatu bentuk diskriminasi atau perbedaan terhadap ras dan warna kulit. Yang ketiga, pemerintahan totaliter. Yang keempat, terorisme. Yang kelima, pengerusakan lingkungan. Yang keenam, penolakan secara sadar dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang ketujuh, perang. Pelanggaran HAM ini diselidiki oleh Jaksa Agung disertai dengan surat perintah dan alasan penangkapan kecuali OTT. Dalam pengadilan negeri, penahanan maksimal 90 hari dan diperpanjang selama 30 hari, sedangkan dalam pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, penahanan maksimal 60 hari dan perpanjangan selama 30 hari. Upaya penegakan HAM bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Bagi masyarakat, yang pertama, menjunjung harga diri manusia dan bangsa, memandang bahwa setiap individu memiliki harga diri yang sama, tidak ikut campur urusan orang lain, tidak mencibir orang lain, dan saling menghormati satu sama lain. Sedangkan bagi bangsa, yang pertama, mengentaskan kemiskinan agar setiap individu memiliki kehidupan yang layak, adanya program wajib belajar 12 tahun, lalu gerakan nasional orang tua asuh, dan perusahaan besar yang mengayomi para pengrajin kecil. Instrumen hukum dan peradilan internasional HAM. Yang pertama, Instrumen Hukum Internasional HAM. Ditinjau dari Perang Dunia Kedua yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan, sehingga disadari bahwa ada nilai kemanusiaan yang direndahkan. Kemudian lahirlah PBB yang diikuti dengan deklarasi HAM. Lalu yang kedua, Instrumen Yuridis HAM. Pada tanggal 16 Desember 1966, Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights disahkan, di mana di dalamnya dinyatakan bahwa setiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri, termasuk dalam mengelola kekayaan dan sumber nasional. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 1 alinea 3, pengadilan HAM diperuntukkan bagi pelanggaran HAM yang berat. Lalu di pasal 2 dinyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Yang keempat, Perlindungan HAM Universal. Melalui PBB dinyatakan bahwa tiap individu memiliki kesamaan hak tanpa memandang suku, etnis, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi dan Mekanisme HAM untuk selanjutnya menindaklanjuti misinya. Dewan Ekonomi dan Sosial bekerja sama dengan PBB untuk membentuk Komisi HAM yang beranggotakan 53 negara yang bertugas untuk membuat laporan mengenai perjanjian internasional, konvensi, dan deklarasi internasional tentang HAM. Sedangkan untuk wanita dibentuk komisi mengenai wanita yang beranggotakan 45 negara yang bertugas membuat laporan mengenai hak-hak yang dimiliki wanita baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. PBB juga memiliki dua badan yang menangani tentang HAM. Yang pertama itu ada ILO yang bertugas untuk mengurus kehidupan para buruh baik dalam penentuan gaji minimum, penentuan jam kerja, dan jaminan sosial. Yang kedua ada UNESCO. UNESCO ini bertugas untuk meningkatkan kerjasama antar bangsa dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, selanjutnya PBB juga membentuk International Crime Court yang bertugas untuk menjalankan yurisdiksinya terhadap kasus-kasus kejahatan yang serius seperti pembunuhan besar-besaran. Hambatan dan tantangan dalam penegakan HAM. Yang pertama, belum adanya kesamaan pemahaman tentang konsep HAM antara individu dengan universal seperti di Indonesia sendiri. Konsep HAM dipahami sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, tetapi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah belum diatur secara
tegas. Yang kedua, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Yang ketiga, adanya campur tangan dalam lembaga peradilan. Dan yang keempat, kurang adanya kepastian hukum terhadap para pelanggar HAM. Contoh pelanggaran HAM seperti yang terjadi pada kasus Munir. Munir merupakan seorang aktivis HAM. Beliau sering membela orang-orang yang dirampas haknya. Atas dasar itulah beliau tidak disukai oleh pihak-pihak tertentu. Beliau meninggal ketika dalam perjalanan menuju Amsterdam untuk melanjutkan studinya. Diyakini meninggal karena dibunuh sebab ditemukan racun arsenik dalam tubuhnya. Hingga saat ini kasusnya masih menjadi misteri, meskipun Polikarpus sebagai pelakunya telah divonis 14 tahun penjara. Sekian penjelasan saya tentang hak asasi manusia. Terima kasih.